Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan komennya, gue akan ingatkan lagi bahwa nanti malam kita akan keluar cukup banyak data penting. Dan bukan cuma sekedar banyak aja, tapi kualitasnya juga lumayan tinggi nih ya, karena akan keluar data unemployment rate. Seperti yang kita sudah bahas dari dulu ya, arguably dari 2024 ya. Unemployment rate atau labor markets in general, data-datanya akan cenderung lebih bisa mengguncang market karena itu salah satu data yang disorot oleh the Feds. Nah, selain dari itu, ya ini setengah 9 nih, ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls, lalu juga unemployment rate, dan yang paling malamnya itu jam 10 kita akan keluar Bang Jerome. Ya, Bang Jerome akan report nih ya monetary policy. Semoga monetary policy-nya ini tidak ada yang aneh-aneh begitu ya. Semoga lebih cenderung dovish. Nah, kalau itu terjadi ya ada possibility market bisa dapat relief rally lah begitu. Tapi ya gini, jangan kita berharap aneh-aneh lah. Kita jadikannya sebagai alarm aja buat lo punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi kalau lo konservatif ya di jam-jam rawan ini. Buat yang agresif minimal pasang SL. Untuk Bitcoin dominance hari ini mulai ada terjadi sedikit koreksi ya, tetapi ya apapun itu momentumnya masih cenderung kuat. Ya, kalau sampai terjadi koreksi lebih dalam, ingat jangan sampai mau kemakan lagi dengan dengan janji manis para dukun begitu. Karena setiap begini ada janji manis nih. Ya, setiap ada begini ya atau begini, koreksi aja Bitcoin dominance langsung lihat tuh BTC melemah. Tapi pas sudah naik lagi, diam 1000 bahasa ya. Jadi ingat apa yang harus kita tunggu? Balance sheet ya, balance sheetnya mulai naik ya. Nah, itu artinya apa? Artinya mulai bergeser dari QT ke QE. Dan setelah masuk ke QE, historically speaking, bukan kata Bang Toshi ya, tapi historically speaking, datanya menyatakan bahwa kecenderungannya Bitcoin dominance akan melemah dan ujung-ujungnya kapitulasi. Begitu ya. Oke, masuk aja langsung ke komen pertama. Dari Pop Cultist yang ngikut sinyal gratis TCI Dahcuan, nggak usah kelas VIP. Makasih Matoshi and Team. Ini bukan sinyal ya, ini analisa bentuknya. Gue sharing aja ke lo ya, data yang gue punya, gue sharing ya, dan gue kasih analisa gue. Begitu. Gue nggak ngedukun, nggak ngasih sinyal. Hari ini beli, besok sekian TP. Enggak lah, santai. Gue cuma sharing aja. Begitu. Jadi sekali lagi bukan sinyal nih. Gue lebih ke gue berbagi analisa aja. Begitu ya, di bawahnya ada yang komen ikut kelas belasan juta hanya untuk cicil BTC katanya ya. Ya gini, justru masih mending kalau cuma disuruh bayar belasan juta, disuruh cicil BTC masih aman. Enggak, yang kemarin tuh yang serem tuh apa? Disuruh ikut belasan juta, disuruh beri alts-nya minus parah. Wah, muntah darah ya. Oke, next dari Rashid ya. Hari sial tidak ada di kalender. Selalu persiapkan payung sebelum hujan. Berpikir jangka panjang, jangan terburu-buru mengejar tujuan. Nikmatin alurnya. Jika ada rintangan, jadikan itu pembelajaran. Ini kesimpulan gua untuk diri sendiri. Dikutip dari setiap perkataan Matoshi dan beberapa ilmu yang gua dapat dari luar. Mantap ya. Matoshi emang beda. Terima kasih Mak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda yang telah memberikan memberikan pemahaman edukasi di bidang kripto dalam tanda kurung Bitcoin secara gratis ya, sekali lagi gratis ya, TCI tidak ada bayar-berbayar sama sekali ya. Alhamdulillah saya yang awalnya nggak tahu tentang makroekonomi perlahan menjadi terbiasa. Mantap Bro Rashid nih, salah satu subscriber yang kayaknya kalau nggak salah dari 2024 awal ya. Coba seingat gue sih di daerah situ, atau jangan-jangan dulu lebih lama baru komen di daerah segitu ya, baru di awal-awal 2024. Tapi ini salah satu subscriber kita yang cukup sering komen ya. Mantap. Next dari ini gimana baca nih? Jack, itulah ya, Jack mungkin jangan-jangan ya. Bang, dana saya banyak nyangkut di layer 2 ETH, Base, ada juga Arbitrum ya. Saya bukan tipikal orang yang suka trading. Kelihatan dari dompet yang saya pakai, cuma ada dompet Web3 ya. Saya suka rasio Bang Toshi yang nekanin harus bangun pondasi 60-40 atau 70-40. Mantap ya. Mungkin udah pernah ngerasain nih kalau sering nyobain alts ya. Kalau kebanyakan alts suka muntah darah soalnya ya. Pertanyaan saya, kalau saya migrate dana saya ke BTC Layer 2 which is Merlin Chain ya. Gue pernah baca dikit tapi jujur gue belum terlalu research ya. Yang compatible sama EVM apa sama aja Bang? Atau saya harus beli BTC Ori? Thanks sebelumnya Bang. Thanks sebelumnya Bang Toshi dan tim.
God bless you all the way. Thank you ya, thank you for the for the prayer ya. Dan gini, kalau gua pribadi lebih prefer udah beli aja BTC yang di BTC Network begitu. Ini si Merlin Chain ini ya, si BTC Layer 2 ini gua nggak tahu apakah seperti WBTC begitu, karena WBTC juga didesain untuk bisa bisa dipakai untuk Web3 ya. Nah, tapi kalau gua pribadi sih enggak lah, gua lebih suka exposure BTC dengan memegang BTC yang sesungguhnya, bukan derivatif dari BTC ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin cuma exposure itu tapi maksudnya exposure ke BTC ya, tapi bisa masuk juga ke VM, itu lo bisa pakai WBTC. Tapi WBTC pun gua nggak pegang karena gua lebih prefer pegang BTC yang memang di BTC Network begitu. Jadi supaya apa? Supaya nggak kalau terjadi defect atau apa lu nggak pusing. Karena memang lu pegang BTC ori lah kasarnya, bukan BTC yang derivatif lah gitu kasarnya ya. Oke. Oke, itu kurang lebih seperti itu ya untuk jawabannya. Sisanya sih ini bukan ya mungkin bukan pertanyaan, cuma kayak ngomong aja nih, banyak nyangkut. Ya sebenarnya gini, kalau masih kayak di ETH, Base, Arbitrum begitu ya, asalkan nggak sampai nembus 30 atau nggak nembus 40% ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan lu altcoins-nya terlalu banyak begitu ya, terlalu timpang dengan BTC-nya, nah mungkin boleh dibikin balance ya, dimasukin ke ya, lu bisa mungkin DCA-nya fokus di BTC sekarang, atau mungkin bisa diperkecil exposure ke alts-nya, digeser lagi ke BTC begitu. Itu cara terbaik sih menurut gua ya. Dengan rasio yang golden itu ya 60-40 atau 70-30, resiko cenderung ketahan lah begitu ya. Next dari Yudis Tira Sanjaya. Mantap Matoshi, galak banget kalau sama dukun. Setuju mak, jangan berhenti bawelin kita. Gua aja ketagihan diomelin mulu. Soalnya gini ya. Gua udah bilang untuk urusan dukun tuh gua ada dendam pribadi lah kasarnya ya. Di awal-awal gua ya bukan cuma kripto ya, tapi forex pun dulu ada tuh dukun-dukunnya. Sama lah ya, semua market ada dukun-dukunnya. Gua tuh sekarang gue udah sangat anti lah ya, bukan dari sekarang tapi dari zaman dulu tuh jadi sangat anti sama dukun, sama grup-grup VIP, karena caranya sama-sama aja gitu ya, gaslight lah, terus menjanjikan ini itulah, kabur lah ujung-ujungnya. Nah jadi ada sedikit emosi juga di situ ya, emosi mengingat masa lalu. Nah selain itu juga ya kenapa jadi ekstra galak, karena gue nggak mau itu kejadian ke lu. Sama lah mungkin sama kayak emak-emak kan, emak-emak nggak mau tuh anaknya kena apa yang dia rasain zaman dulu kan, makanya dia mungkin bawel, jangan begini, jangan begitu ya. Supaya apa ya? Supaya nggak ikutan kena begitu ya. Ya tapi bagus lah ada yang suka diomelin ya. Mungkin kangen kali ya kayak zaman waktu kecil diomelin sama emak-emak ya. Wah, thank you, super thanks nih dari Bro Rikonaru. Ya sekali lagi gue ingetin ya, di TCI tidak ada tidak ada berbayar sama sekali. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan dari TCI. Sekali lagi thank you untuk Bro Rikonaru. Ini kok namanya kok kayak sedikit nggak asing ya. Kemarin kayaknya gue sempat jawab pertanyaannya kalau nggak salah ya. Coba kita lihat nih, ada komennya juga soalnya. Di like 4 lagi ya. Sesi terfavorit bagi saya adalah DCWT sesi kedua. Karena menurut saya community adalah kunci yang penting juga di dunia kripto ini. Punya mentor yang harus bisa menjelaskan dengan data dan fakta, bukan dengan mimpi dan angan-angan. Cuman mau bilang kita semua beruntung bisa tahu channel ini. Channel free, ada diskusi dua arah, sementara grup VIP yang bayar belasan juta tapi bahkan tidak ada diskusi member. Oh gitu ya? Oh yang belasan juta tuh nggak ada diskusi ternyata ya? Baru tahu gua. Saya baru di sini sekitar Juni 2024. Dan akan tetap di sini bareng kalian semua sampai cycle berikutnya. Wah, mantap ya. Buat Bang Toshi dan tim, saya mau sampaikan terima kasih banyak dan doa selalu supaya kalian makin berkembang, makin keren, dan tetap jadi garam dan terang buat sekitar. Wah, mantap nih ya. God bless you too. Ya, keren. Thank you Bro Rikonaru. Kemarin pertanyaan apa ya? Seingat gue rada panjang gue jawabnya. Oh iya, gue ingat. Yang itu, yang BTC bisa kaya nggak? Ya itu sebenarnya tuh pertanyaan yang bagus, dan yang gue sukanya apa? Gue ingat banget, lu tuh portonya masih tetap gede di BTC. Ya berarti itu cuma gue ingat itu berarti cuma kepemikiran lu. Ada pemikiran seperti itu. Itu normal bro. Gue juga punya pemikiran mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi itu bagus sih. Itu bisa jadi satu pertanyaan yang sebenarnya gue yakin mewakilkan banyak orang. Ya, jadi thank you untuk Bro Rikonaru pertama buat komen yang kemarin bagus ya. Itu bisa jadi pembahasan yang sangat menarik menurut gue. Dan yang kedua, thank you buat super thanks-nya. Ya, sekali lagi, ini sangat membantu perkembangan dari TCI. Ya. Next.
Dari BTC is King di menit sekian. Aduh, gua ngomong apa? Lupa nih menit sekian. Ini kayaknya yang tadi pagi ya? Atau yang kemarin? Oh, ini kayaknya kemarin 13 jam soalnya ya. Sungguh jadi pembelajaran sangat berharga, Kotoshi. Thank you juga buat Bro Rico. Pertanyaan saya juga. Oh, nah ini kan bener ya. Ini pertanyaan Bro Rico ini, gue yakin banyak yang di otak banyak orang yang terpikir juga nih. Wah, ini nyambung nih ya. Keren, keren, keren. Nah, makanya gue bilang tadi tuh. Apa namanya itu pertanyaan yang bagus ya, gue cukup yakin banyak yang di otak juga kepikiran sama ya. Thank you juga buat Bro Rico, pertanyaan saya juga jadi bisa belajar bro, catat kata-kata Kotoshi di menit itu. Wah, mantap 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 ya, keren keren keren. Nah, gue suka nih kalau pertanyaan-pertanyaan menarik dan bikin banyak orang-orang juga jadi mikir lagi gitu ya. Keren keren keren. Next dari Oki ya. Oki atau Oke mungkin kalau jadi Oki ya, sorry. Oke ya. Bang, gua kena influencer channel sebelah, diiming-imingin 100x, malah rungkat koin-koin yang dibeli. Modal dari 120 juta, sisa 35. Waduh, itu berapa ya? Wah, itu lumayan signifikan tuh ya dropnya ya. Ya gini deh ya. Ya udah, itu jadiin pembelajaran, walaupun pembelajaran yang mahal ya. Pembelajaran yang mahal, tapi ya sekarang kan udah tahu berarti tidak ada influencer, tidak ada dukun manapun yang tahu yang mana koin yang akan ngepump. Itu maka dari itu, kalau sampai lu mau spekulasi di alts, di memes, ya pastikan jangan yang besarnya. Dan itu makanya kenapa gue selalu berulang-ulang ngomong 70, 30, 60, 40. Lu boleh pilih. Lu lebih agresif mungkin 60, 40. Lu lebih konservatif 70, 30. Bahkan mungkin boleh digedein lagi 80, 20 juga boleh-boleh aja. Nah, sisanya tuh ya, yang bagian altsnya yang 30, 40%. Nah, itu lu tinggal berkreasi sendiri. Ya. Nah, tapi dengan lu punya BTC yang banyak sebesar 60-70%, nah disitulah kalau sampai ternyata koin yang lu pilih, meme coins yang mungkin lu ya lu pilih juga, tahunnya gagal, nah masih aman, masih ada BTC yang menjadi fondasinya, begitu ya. Ya, ini memang mungkin sakit tapi nggak apa-apa ya, jadikan pembelajaran, semoga bisa pelan-pelan dibenerin si rasio portofolionya, begitu ya. Next dari Imam, M-nya banyak. Koh, gimana menurut lu soal para influencer yang udah pada ketakutan mikir udah bear market? Sedikit banyak kayak bikin orang ketakutan buat akumulasi. Apa besar kemungkinan kita udah sampai di puncak siklus? Soalnya saya masih akumulasi 250 per hari sampai Maret. Mereka nggak mikir balance sheet, suku bunga, dan lain-lain. Nah, ya itu ya. Ya, highlightnya tuh di paling belakang. Mereka nggak mikir balance sheet, nggak mikir suku bunga, dan lain-lain. Nah, jadi kalau gue sih gini, sebelumnya kan ngedukun nih, para influencer ini pada ngedukun altcoin season nih katanya ya. Nah, sekarang udah nggak kejadian, mereka ngapain? Ya mereka ngomong kebalikannya. Ini pernah kejadian. Lu kalau inget ya, nggak tahu nih Bro Imam udah dari zaman April Maret nggak ya? Ini zaman-zaman sini ya, zaman-zaman April Maret kan banyak sekali tuh influencer yang bilang bahwa udah nih ya, BTC itu udah new all time high sebelum halving. Halving kan April nih. Udah April langsung 100.000. Kita nggak ada rem-rem katanya ya. Nggak usah lah. Kita bakal pokoknya gede-gedean profitnya. Itu orang yang sama yang ngomong bakal 100.000 di April Maret. Udah sampai sini bilang udah bear market ini. Udah nggak bisa kemana-mana. Udah hancur katanya. Udah apa namanya, statistik udah break. Itu artinya apa? Para influencer ini tuh sebenarnya nggak ngerti. Nggak ngerti dengan market. Nggak ngerti siklus. Begitu. Ya jadi gini, kalau mereka di sini aja tebak-tebakan salah, apa yang membuat mereka di sini tebak-tebakan akan benar? Begitu. Kalau gua sih simple banget ya. Patokan gua adalah MA50 dan ya teori cycle. Teori cycle kuartal 4 kita akan mendapatkan blow off top atau cycle top. Nah, sekarang kita masih di kuartal 1. Ya udah, kalau gua sih santai. Nah, handbrake-nya apa? Safety belt-nya apa? Gimana kalau sampai ternyata kali ini berbeda, Bang? Misalkan kali ini jadi kecepatan gitu karena suatu hal lah gitu, jadi masuk bear market duluan. Nah, safety beltnya adalah MA50 seperti yang kita sudah bahas di video kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi di tahun new all time high atau post halving year, nggak pernah sekalipun BTC ya selamat kalau dia sudah weekly close 2 kali di bawah dari MA50. Belum pernah kejadian dari data. Kita lihat di sini ya, dari 2012 kayaknya gue punya ya. Oh enggak, sorry, lebih. Dari 2010 sampai sekarang, berarti udah 15 tahun ya. Nggak pernah sekalipun di post halving year, ya berarti post halving year itu kita ngomongin kayak sekarang nih 2025, kalau di cycle sebelum itu 2021 ya. Di cycle sebelumnya lagi itu 2017 dan terus aja lu tarik mundur begitu. Itu teori cycle ya. Nggak pernah sekalipun
BTC selamat dari bear market setelah 2 kali weekly close di bawah dari MA50 yang warna biru nih ya. 2 kali jebol, udah bear ya. 2 kali jebol, bear ya. Bahkan lo bisa tarik sampai sini. Terus 2 kali jebol. 2 kali jebol. Udah nggak terselamatkan kalau sudah tembus MA50 begitu. Jadi udah itu aja patokan gua ya. Teori cycle ya, teori 28 November dan juga MA50. As easy as that. Begitu, sisanya ya tebak-tebakan karena belum ada datanya. Begitu. Ya, jadi kalau gua sih jangan takut, tinggal liatin MA50 dan ya tunggu kuartal 4 2025. As simple as that, ya. Next dari Rizky 9260. Gua mulai masuk di November dan all in BTC. Ya, sebenarnya jangan all in kalau bisa ya, tapi ya minimal di BTC lah, masih lebih mendingan sedikit lah ya. Melihat BTCD naik signifikan, ideal nggak kok kalau gua jual 30% BTC dan geser alts? Harga alts lagi menarik banget, murah semua, makasih kok. Nah ini gue penasaran nih, lu bilang kan all in BTC, berarti semua dana lu masuk BTC atau gimana nih? Ya, kalau bener semuanya masuk BTC, lu mau TP sebagian digeser ke alts jadi 70-30, tidak masalah. Begitu, justru that's the smart play. Begitu, tapi kalau lu ternyata porto lu masih udah ada alts juga dan ternyata gede, ya jangan. Tetap pertimbangkan untuk punya rasio 70-30 atau 60-40. Tapi kalau gue lihat dari bahasa lo di sini harusnya sih enggak ya. Berarti lo sekarang 100% BTC, at least ini interpretasi gue. Lo 100% BTC, sekarang lo kepikiran ini BTC kan masih kuat nih BTCD. Gue TP 30% terus gue mulai nyicil alts. Boleh nggak? Ya kalau kayak gitu boleh. Ya, jadi kan 70-30. Kalau gitu balance, nggak masalah ya. Nah ini bener nih kayak Bro Health ya. Yang penting BTC-nya 70%, sisanya terserah harus Dior. Bener ya kayak gitu ya. Cuman mungkin tips aja kalau sampai lu pilih alts, jangan terlalu banyak yang spekulatif begitu, yang market cap-nya luar biasa kecil gitu. Yang penting cuma hype gitu. Misalkan, aduh market cap-nya lu ambil yang kayak di bawah, yang kayak kasarnya tuh di bawah 1M, 1 juta US gitu. Nah itu udah very risky. Begitu ya. Nah jadi kalau bisa walaupun 30%-nya itu alts, ambillah yang safe dulu lah, seperti kayak Ethereum, lalu juga XRP boleh lah ya, Solana, BNB, yang the blue chips-nya lah begitu ya. Nah nanti yang spekulatifnya lebih kecil aja begitu. Nah lebih kecilnya berapa ya tergantung lu lah, tapi kalau bisa alts-nya pun tetap disusun lagi skala prioritasnya dari yang paling market cap-nya besar ke yang lebih kecil secara alokasinya begitu ya. Mantap. Next dari Marksman Gaming. Bang, tiap hari serasa diomelin guru BK. Aduh, udah 2 komen nih bilang kayak diomelin dulu ya. Tiap lihat videomu, dikasih nasihat-nasihat tiap hari. Ya, mending daripada dikasih harapan palsu, ya kan? Next, dari Abraham Lincoln. Serius, buat yang ngedukun atau berasa jadi god of market. Daripada lu komen di sini nggak dapat apa-apa, nggak ada esensinya. Kalau lu sih yakin itu, mending lu gadein semua cash lu buat all in short atau long rata kanan. Jauh lebih bermanfaat bagi diri lu. Percuma lu ngerasa jadi dewa tapi cuma buat koar-koar yang nggak ngefek apa-apa buat diri lu. Mending lu memperkaya diri lu sendiri. Kalau lu seyakin itu di caps lock ya, manfaatin dong, jangan cuma koar-koar. Ya bener ya kan, kalau dukun, kalau mereka sangat yakin ya hajar rata kanan ya. Gadein rumah, gadein diri kalau perlu ya, semuanya digade ya, rumah, baju semua lu gadein ya, kan katanya udah pasti ya. Tapi masalahnya history dukun tuh nggak enak ya. Di sini ya gua remind lagi nih ya. Dukun 60 ribuan. 60.000 berapa gitu dibilangnya. Udah BTC bakal hancur ya, BTC bakal hancur, kita bakal sampai ke 60.000 something ya. Yang nggak percaya sama gue mati ya, pasti liquid katanya. Lihat lu yang ngelong market hancur katanya ya. Itu ironisnya cuma berapa hari setelah dia ngomong, market ngepam gila-gilaan dan tidak pernah berkata-kata lagi dia ya. Lalu di sini nih ada si dukun Kenixi ya, masih ingat nggak Kenixi ya? Si tukang itu si tukang penyebar berita palsu itu ya, emang bangke itu orang ya. Itu dukun yang paling anjrit menurut gua ya. Nah di sini ya dia ngomong apa? 67.000 sun. Yang nggak percaya sama gue lihat aja ya, dasar lu SDM miskin tolol katanya ya. Semua dikata-katain tuh ya. Yang komen ke komen dia pun dia kata-katain miskin segala macam. Akhirnya apa? Sampai sekarang nggak kejadian 67.000 sun nggak kejadian. Begitu, dan banyak lagi dukun-dukun ya. Jadi yang mereka katakan pasti itu
sering kali tidak kejadian. Begitu, mereka cuma asal nyablak aja. Begitu ya. Jadi ya gue harap sih bagi lo para penonton TCI yang setia, udah lihat ya sifat Dukun seperti apa. Koar-koarnya luar biasa, PD-nya nggak kira-kira, sekalinya salah tinggal mundur berkala ya, tinggal jangan komen lagi ya. Tapi gua sih nggak akan lupa. Gua akan terus mengingatkan ya. Udah berapa banyak dukun yang kita koleksi yang mati di cycle ini ya. Sudah sangat banyak, sudah lebih dari, udah masuk belasan lah ya. Kayaknya bentar lagi menuju puluhan kayaknya ya. Oke. Next dari Kinoi Sopiani ya. Kotoshi, sekarang BTC banyak dijadikan reserve untuk negara-negara seperti Amerika, China, dan lain-lain. Apakah saat bear market nanti Bitcoin harganya bisa turun banget? Nah, ini jujurnya satu hal yang cukup unik ya. Kalau sampai lebih banyak lagi negara yang mengadopsi sebagai reserve, in theory ya harusnya akan lebih berkurang volatility. Begitu, karena ya berarti kan banyak supply yang tidak akan dijual belikan. Supply-nya ditaruh aja sebagai reserve. Sama kayak emas yang dipegang oleh US, dipegang oleh Inggris, dan basically seluruh dunia, di seluruh dunia lah, setiap negara punya reserve emas. Mereka nggak jual beli kayak para bandar kan, mereka diamin aja, mereka taruh. In theory bisa mengurangi volatility. Begitu, jangan-jangan next cycle dropnya nggak segila sebelum-sebelumnya. Begitu, ya ada aja kemungkinannya begitu, karena supply-nya akan cenderung, kalau dipegang negara tuh nggak akan sembarangan mereka trading kan gitu ya. Karena negara cenderung bukan dijen gitu. Oke, next dari Dani Andrianto. Bang, highlight bang. BTC secara fundamental tak lihat bullish banget. Newsnya bagus-bagus, tapi kenapa harganya turun terus ya? Menurutku market nunggu Big Daddy Trump ngelakuin suatu di kripto. Karena sekarang Trump masih fokus ke masalah yang lebih urgent kayak security border, tarif, dan masalah lainnya ya. Nah bener sih, ini gue suka nih ya, komen dari bro Dani ya. Gini, orang tuh banyak yang berpikir, mana nih Trump jadi presiden katanya pro kripto malah ngancurin. Nggak, gini loh, dia presiden tuh bukan cuma presiden kripto, dia presiden US. Presiden US tuh banyak urusannya ya. Ya pasti yang lebih urgent bukan kripto lah. Ya kan kita tahu di US tuh berantakan sekali setelah zaman Biden, tuh banyak sekali crime, banyak sekali imigran gelap gitu. Makanya ya mereka ada fokus-fokus lain yang lebih penting. Begitu. Nah, kalau sampai itu mempengaruhi kripto ya gimana ya? Itu memang permasalahan yang udah dari dulu. Begitu. Jadi ya ini gue setuju, memang Trump itu harus fokus dulu ke masalah yang lebih urgent ya. By the way, Patrick David ya, temen Trump di podcast bilang kalau nanti di bulan-bulan Maret atau April Trump bakal ngasih pressure the Feds karena ngasih pressure the Feds dengan pressure nggak kira-kira buat nurunin interest rate. Ya ini sebenarnya kita ini ya sih, gue udah pernah bahas berapa bulan lalu sebelum si Trump di ini ya. Dia kan salah satu janjinya adalah ingin membuat ekonomi US lebih baik gitu kan, lebih lancar lah, lebih makmur begitu. Nah ya suka nggak suka caranya dengan interest rate dan juga masuk ke QE begitu. Apakah akan berhasil atau enggak? We'll see. Tapi ya kita tahu Trump orangnya cukup persuasif ya. Jadi kita lihat duel antara si Trump sama si Bang Jerome ya, siapa yang menang gitu ya. Beres. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua ini untuk si komennya ya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah,
Buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Sol. Untuk Sol nyaris mendekati ke target TP nih untuk posisi short yang agresif jujur dari tanggal 4 Februari kemarin ya. Nah, ya udah nanggung buat lo yang agresif sekarang ya di hold dulu aja lah sampai antara EMA 200, atau mungkin lo boleh pertimbangkan ini deh ya. Unemployment rate setengah 9 atau juga jam 10 ya, karena kenapa ini dua-duanya cukup penting ya, berhubungan dengan labor market dan juga langsung ada urusan si The Feds nih report. Jadi sekali lagi buat lo yang agresif ya sebenarnya udah enak kok, cuannya udah gede loh, serius ya. Lo lihat cuannya tuh sebenarnya udah signifikan, kalau lo perhatiin tuh udah berapa tuh. Sekarang aja 8%, kalau week terendah sampai 11. Jadi ya udahlah, udah dekat-dekat jam rawan, pertimbangin buat tutup deh karena profit juga udah lumayan luber ya. Itu untuk posisi di Solana. Untuk posisi spotnya, itu untuk posisi future di Solana. Untuk posisi spotnya ada di EMA 200 atau 151,47. Sisanya ntar lah kalau sampai tembus ya kita bikin lagi lah begitu ya. Bukan bikin, maksudnya kita ini lagi. Soalnya ini chart di Wobby gue belum terlalu update ya. Next, XRP. Untuk XRP posisi shortnya kena target TP buat yang agresif. Ya ini gila, profitnya gede nih ya. Dari sini wow, profit 17%. Ya, tapi baik lagi. Lo siap nggak dengan resikonya? Kalau siap dengan resikonya ya kadang-kadang bisa begini. Tapi siap juga nggak? Kalau yang agresif tuh lebih sering kali juga kena cut loss gitu. Jadi ya ini memang bukan masalah siapa lebih besar profitnya ujung-ujungnya. Tapi lebih ke lo memang risk appetite-nya sebesar apa. Lo siap dengan resiko sebesar apa gitu ya. Oke. Untuk posisi future selanjutnya, kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi di close dari XRP di atas dari 2,27, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP-nya bisa pertimbangkan di angka 2,61 ya, di 2,61 atau boleh juga di sini nih ya, di angka 2,5 gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi futures di XRP ya. Overall gila juga nih ya. Nunggu berapa hari? 1, 2, 3, 4. Ini hari keempat ya. Dan akhirnya profit sampai 17% ya. Oke, spotnya 2,2705 dan 2,093 ya. Next, Cardano. Untuk Cardano belum ada setup futures ya. Jadi langsung loncat aja ke spot. Spotnya ada di MA20. Sorry, bukan 20, MA 200 dan juga di angka 0,555 ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi ya, dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple tapi coba lakuin, apalagi buat lo yang mindsetnya judi selama ini ya, pasti sulit untuk berubah. Tapi harus dipaksakan, karena kalau nggak dipaksakan 3 golden rules itu ujung-ujungnya lu profit pun akan hilang lagi duitnya ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.